Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Odoy. Masih bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Apa kabarnya semua sahabat? Mudah-mudahan di perjumpaan saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diberikan limpahan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Sahabat, sebagaimana Kang Odoy kemarin ceritakan pada video sebelumnya, Kang Odoy akan menjelaskan mengenai perbedaan antara Arya Kemuning dan ada lagi Arya Kuningan, terus ada lagi nama Pangeran Kuningan. Ini beberapa nama yang berkaitan dengan nama Kuning dan Kuningan ini berkaitan dengan dua tokoh nama bernama Suranggajaya dan satu lagi bernama Ewangga. Siapakah kedua tokoh ini yang ada di Kuningan yang mempunyai gelar Arya Kemuning, Arya Kuningan, atau yang bergelar lagi Pangeran Kuningan, sahabat? Dan ini kita sekarang berada di makam Pangeran Arya Kemuning, tepatnya berada di Astana Gede Kuningan ya. Oke, kita simak berikutnya sahabat, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Dan jangan di skip biar kita tidak gagal paham. Silahkan aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, dan subscribe agar terus Kang Odoy channelnya berkembang dan juga sahabat bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Ya, disunting dari kuninganterkini.com mengenai Arya Kemuning sang Adipati Kuningan yang ditulis oleh Raden Hamzaya dan Raden Nanamulyana Ratib, bercerita mengenai Pangeran Arya Kemuning atau Pangeran Adipati Kuningan yang mempunyai nama lain Suranggajaya. Nah, di sini menurut Raden Hamzaya, Raden Nanamulyana Ratib, Pangeran Arya Kemuning atau Pangeran Arya Adipati Kuningan ini bernama yaitu Suranggajaya. Ya, sedangkan Suranggajaya mewarisi nama Arya Kemuning ini dari Bratawijaya atau Bratawiana. Nah, ini di sini aja ada beberapa perbedaan antara catatan dari Raden Hamzaya dengan catatan dari Sulendraningrat tentang Arya Kemuning ya. Sementara di dalam catatan Sulendraningrat halaman 102 ya, yang namanya Arya Kemuning ini adalah bernama Adipati Ewangga. Adipati Ewangga ini adalah anak Bratawiana atau anak Bratawijaya Arya Kemuning pertama, penguasa kerajaan Majene pada waktu itu. Nah, sementara dalam catatan Hamzaya ini mengatakan bahwa Arya Kemuning ini mewarisi nama dari Bratawijaya. Nah, dari sini aja sudah ada perbedaan yang membuat kita berpikir ini akan bolak-balik ya. Sebetulnya siapa ini yang namanya Adipati Kuningan atau Arya Kemuning ini? Nah, Suranggajaya dinobatkan sebagai Adipati Kuningan menggantikan Ratu Selawati, Ratu Kerajaan Kuningan. Nah, penobatan ini dilakukan pada tanggal 1 September 1498 Masehi. Ya, itulah tadi sahabat menurut catatan dari artikel www.kuninganterkini.com yang ditulis oleh
Raden Hamzaya dan Raden Nana Mulyana Latif, bahwa yang namanya Raden Arya Kemuning ini nama yang diwariskan dari Bratawijaya. Kemudian sesuai pesan Syekh Syarif Hidayatullah, Suranggajaya dinobatkan menjadi Adipati Kuningan. Nah, Adipati Kuningan ini yang kemudian punya gelar Arya Kemuning. Ini menurut catatan Hamzaya. Ya, nyantai aja sahabat nyimaknya ya. Makanya jangan di skip biar kita tidak gagal paham dan bisa menyerap bagaimana siapakah sih ini Arya Kuningan atau Adipati Kuningan atau Arya Kemuning ini ya. Jadi lebih jelasnya kita simak terus sahabat, tetap setia bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya, sedangkan di dalam catatan portal majalengka.com dituliskan bahwa Arya Kemuning yang punya nama kecil Suranggajaya ini adalah anak seorang penguasa bernama Ki Gedeng Kuningan, Ki Gedeng Luragung maksudnya, yaitu bernama Ki Jayaraksa. Nah, Jayaraksa ini atau Ki Gedeng Luragung, seorang penguasa Luragung, mempunyai anak laki-laki bernama Suranggajaya, dan Suranggajaya ini kemudian diangkat menjadi anak angkat Sunan Gunung Jati ketika Sunan Gunung Jati beserta istrinya Putri Ong Tinyo berkunjung ke Luragung dan menemui Ki Jayaraksa, penguasa Luragung atau Ki Gedeng Luragung. Nah, jadi menurut catatan portal majalengka.com, ini Suranggajaya inilah yang punya nama Arya Kemuning ya sahabat. Sementara di dalam catatan Sulendraningrat halaman 102 nanti kita akan simak lagi mengenai Dipati Ewangga, dan kita sekarang ini sedang berada di makam Dipati Ewangga Kuningan sahabat. Nah, menurut beberapa sumber, kita sekarang sedang berada di makam Dipati Ewangga ini sahabat. Dipati Ewangga ini adalah anak Bratawijaya atau Bratawijaya, yaitu Arya Kemuning pertama. Nih, jadi Arya Kemuning pertama ini bernama Bratawijaya. Beliau adalah seorang tokoh penguasa di Kerajaan Majene. Dipati Ewangga pada saat itu usianya ya seusia dengan Suranggajaya, anak dari Ki Gedeng Luragung atau Ki Jayaraksa. Jadi memang pada waktu itu Suranggajaya dengan Ewangga, jadi Suranggajaya ini anak Ki Jayaraksa penguasa Luragung, sementara Ewangga atau Dipati Ewangga ini adalah anak Bratawijaya penguasa Kerajaan Majene ya. Ini dua tokoh yang berbeda, namun usianya Ewangga dengan Suranggajaya pada saat itu memang seusia lah, istilahnya seumuran. Nah, untuk mengikat tali kekerabatan, Sunan Gunung Jati pada waktu itu mengangkat Suranggajaya yang punya gelar Arya Kuningan, yaitu anak Ki Gedeng Luragung atau anak Ki Jayaraksa. Jadi anak Ki Jayaraksa yang diangkat menjadi adipati di Kuningan itu bergelar Arya Kuningan gitu sahabat. Ini menurut catatan Sulendraningrat halaman 102. Nah, sedangkan Dipati Ewangga ya, Dipati Ewangga ini anak penguasa Majene bernama Bratawijaya atau Arya Kemuning I.
Begitupun setelah Arya Kemuning I atau penguasa Majene bernama Bratawiyana diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, maka kemudian anak Bratawiyana bernama Ewangga kemudian diangkat juga oleh Sunan Gunung Jati jadi Dipati Anom, semacam Perdana Menteri untuk membantu Arya Kuningan. Ya, membantu Arya Kuningan ini. Jadi Arya Kuningan ini yang bergelar Arya Kuningan adalah anak Ki Jaya Raksa bernama Suranggajaya. Nah, untuk membantu Arya Kuningan kelak sebagaimana bapaknya, Dipati Ewangga pun yang diangkat menjadi Dipati Anom, semacam Perdana Menteri ini, punya gelar yaitu Arya Kemuning II. Itu sahabat ya. Dan sementara yang bergelar Arya Kuningan atau yang bernama Suranggajaya putra Ki Jaya Raksa ini punya gelar Pangeran Arya Adipati Kuningan. Itu sahabat ya. Jadi kita bisa sedikit ada pencerahan ya, walaupun mungkin barangkali penjelasan Kang Odai kurang jelas, terlalu jelimet barangkali, karena memang ini diambil dari beberapa sumber sahabat ya. Di dalam catatan Sulendraning halaman 102, Arya Kemuning itu adalah bernama Bratawiyana atau Arya Kemuning pertama. Kemudian anaknya bernama Ewangga menjadi Arya Kemuning kedua yang diangkat menjadi Dipati Anom oleh Sunan Gunung Jati. Itu sahabat ya. Sementara ada beberapa kisah lain mengenai Ewangga. Di dalam catatan lain, konon Adipati Ewangga ini sebenarnya anak seorang bangsawan asal Cianjur yang belajar agama Islam kepada Sunan Gunung Jati. Kemudian pada tahun 1526 sampai 1528, Dipati Ewangga ini kemudian ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati membantu Fathahillah dalam invasi Cirebon dan Demak ke Banten dan Sunda Kelapa. Di dalam penyerangan ke Banten dan Sunda Kelapa inilah Dipati Ewangga membantu Fathahillah. Dan setelah Banten Sunda Kelapa dapat ditaklukkan, kemudian Fathahillah menjadi penguasa di Jayakarta. Di sana dahulu Sunda Kelapa namanya. Setelah dikalahkan, ditaklukkan, kemudian bernama Jayakarta. Maka Fathahillah menjadi penguasa Jayakarta pada waktu itu. Dan setelah Fathahillah ditarik kembali ke Cirebon, maka untuk menggantikan Fathahillah, Adipati Ewangga di sanalah kemudian ditugaskan menjadi penguasa Jayakarta. Dan di sana Adipati Ewangga ini membuat suatu perkampungan bernama Kuningan, yang sampai saat ini di Jakarta ada yang namanya Kelurahan Kuningan. Dan di sanalah Arya Kuningan Dipati Ewangga ini, menurut catatan sejarah Jakarta, Dipati Ewangga ini meninggal di sana dan dimakamkan di Kelurahan Kuningan dengan gelar Pangeran Kuningan. Itu ya. Sementara menurut catatan sejarah Cirebon, Pangeran Kuningan yang dikenal di Jakarta ini adalah Dipati Ewangga. Sebetulnya tidak meninggal di sana, namun beliau ditarik kembali ke Cirebon dan bertugas di Cirebon, kemudian meninggal di Cirebon, dan makamnya berada di pemakaman Raja-Raja Cirebon, yaitu di pemakaman Sunan Gunung Jati. Itu sahabat, ini beberapa versi sejarah yang perlu kita pelajari biar kita paham siapa Adipati Kuningan, siapa Arya Kuningan, siapa Arya Kemuning. Itu sahabat ya. Oke, mudah-mudahan dapat dicerna dan dapat dipahami. Inilah perbedaan antara Arya Kuningan dan Arya Kemuning. Adalah dua tokoh yang berbeda, yaitu bernama Suranggajaya dan yang kedua bernama Dipati Ewangga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Jumpa kembali bersama Kang Odoi Channel. Jangan lupa
Silakan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja, tentunya dengan saran dan kritik yang membangun. Jumpa kembali bersama Kang Odo Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.